Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi kita di Ekonomika Channel. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal latihan materi mekanisme pasar atau di buku pegangan atau di buku ekonominya di babnya itu judulnya adalah pasar dan terbentuknya harga pasar. Untuk teman-teman yang baru yang ingin melihat materi ini, penjelasan materi ini bisa dilihat pada video-video yang sudah kita buat pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Untuk link videonya ditaruh di deskripsi video ini ya. Namun perlu juga disampaikan jika nanti dalam pembahasan soal-soal ini ada materi yang miskonsepsi atau mungkin ada materi yang berbeda dengan teman-teman semua pemahamannya, silakan ketik di kolom komentar. Baik, sebelum kita bahas soal-soal ini, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi ke depannya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, serta jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ekonomika Channel. Baik, kita langsung saja ke pembahasan soal. Soal yang pertama, pengertian permintaan dalam konsep ekonomi adalah A. Jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat macam harga. B. Keinginan terhadap suatu barang yang disertai dengan kemampuan untuk membayar harga barang tersebut. C. Keinginan terhadap suatu barang yang tidak disertai dengan kemampuan untuk membayar harga barang tersebut. D. Jumlah keseluruhan barang yang akan dijual. E. Keinginan konsumen untuk membayar barang atau jasa. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa di dalam pembahasan pertama di materi mekanisme pasar kita membahas materi tentang permintaan, di mana permintaan itu adalah sejumlah barang yang ingin dibeli ya oleh si konsumen pada berbagai tingkat harga. Jadi intinya di dalam permintaan itu adalah ada unsur P, ada unsur Q, ada unsur harga barang dan ada unsur jumlah barang yang ingin dibeli atau Q-nya. Nah, jadi intinya di dalam permintaan dalam konsep ekonomi adalah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Maka untuk soal yang pertama ini, jawaban yang lebih tepat berkaitan dengan permintaan dalam konsep ilmu ekonomi adalah yang A, di mana permintaan adalah sejumlah barang yang ingin dibeli oleh konsumen, keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga di waktu tertentu. Maka untuk nomor 1 jawabannya adalah yang A. Soal nomor 2. Berikut ini yang tidak termasuk faktor yang dapat mempengaruhi permintaan seseorang adalah A. Pendapatan, B. Selera, C. Harga barang lain yang berkaitan, D. Teknologi, E. Harga barang itu sendiri. Nah, dari materi yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya bahwa untuk mulai dari harga barang itu sendiri, kemudian harga barang lain, pendapatan, selera, kemudian juga jumlah konsumen atau jumlah penduduk, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Maka untuk yang option A ini termasuk yang mempengaruhi permintaan, selera juga, kemudian harga barang lain yang berkaitan atau harga barang komplementer ataupun harga barang substitusi, dan harga barang sendiri ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Maka untuk nomor 2 ini jawabannya adalah yang D, teknologi. Di mana teknologi ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kurva supply atau penawaran. Maka untuk soal nomor 2 ini jawabannya yang tepat adalah yang D. Soal selanjutnya, nomor 3. Permintaan efektif adalah, ini nomor 3 dengan nomor 4 ini berkaitan teman-teman semuanya ya. Dimana untuk nomor 3 adalah permintaan efektif, nomor 4 adalah permintaan absolut. Nah, permintaan efektif adalah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat macam harga
Yang B, permintaan terhadap suatu barang yang disertai dengan kemampuan untuk membayar harga barang tersebut. C, permintaan terhadap suatu barang yang tidak disertai dengan kemampuan untuk membayar harga barang tersebut. D, permintaan terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli atau kemampuan tetapi tidak dilaksanakan. E, keinginan konsumen untuk membayar barang atau jasa. Nah, kita ketahui bahwa di dalam jenis-jenis permintaan ya, ada 3 macam jenis permintaan yang kita bahas kemarin itu. Pertama adalah permintaan efektif. Yang kedua adalah permintaan potensial. Yang ketiga adalah permintaan absolut. Yang pertama permintaan efektif. Permintaan efektif ini adalah permintaan oleh konsumen terhadap suatu barang yang disertai dengan kemampuan untuk membeli barang tersebut dan sudah dilaksanakan begitu. Kemudian yang kedua, permintaan potensial. Permintaan potensial ini adalah permintaan konsumen terhadap suatu barang di mana diiringi atau juga mempunyai daya beli. Artinya ada kemampuan konsumen untuk membeli barang tersebut, tetapi belum atau tidak dilaksanakan begitu. Yang ketiga adalah permintaan absolut. Untuk permintaan absolut adalah permintaan konsumen terhadap suatu barang yang tidak mempunyai daya beli. Maka untuk nomor 3, permintaan efektif adalah permintaan yang bagaimana tadi, yang ada kemampuan daya beli begitu ya. Maka untuk yang A, jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat macam harga. Ini adalah pengertian dari permintaan. Berarti bukan yang A ya. Yang B, permintaan terhadap suatu barang yang disertai dengan kemampuan untuk membayar barang tersebut. Iya, bisa jadi. Oke, kita checklist dulu. Yang ketiga, permintaan terhadap suatu barang yang tidak disertai kemampuan. Kalau yang tidak disertai kemampuan, maka larinya ini adalah ke permintaan absolut. Kemudian yang D, permintaan terhadap suatu barang yang disertai dengan daya beli tapi tidak dilaksanakan. Ini lebih pasnya adalah ke permintaan potensial begitu. Jadi yang D juga tidak pas, yang C juga enggak ya. Tadi. Lanjut, yang ke E, keinginan konsumen untuk membeli barang atau jasa. Jadi bukan ini. Maka untuk soal nomor 3 ini jawaban yang lebih tepat adalah yang B. Yang keempat, permintaan absolut. Ya, kita ke kunci tadi, permintaan absolut itu adalah tidak ada kemampuan untuk membayar barang tersebut. Yang A, ini jumlah keseluruhan, berarti ini adalah pengertian dari permintaan ya. Kemudian yang B, permintaan terhadap suatu barang yang disertai dengan daya beli. Kalau disertai dengan daya beli atau kemampuan untuk membeli, berarti ini adalah permintaan efektif. Jadi bukan ini pula. Yang C, permintaan terhadap suatu barang yang tidak disertai dengan kemampuan, maka inilah jawabannya yang C. Berarti D dengan E juga salah. Maka nomor 4 jawabannya adalah yang C. Soal yang kelima. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran diantaranya adalah 1. Ekspektasi, 2. Biaya produksi, 3. Tingkat pendapatan konsumen, 4. Kemampuan teknologi, 5. Selera. Yang jadi pertanyaan di sini adalah yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran atau supply. Ekspektasi, iya benar, ini termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi dari penawaran. Biaya produksi juga benar. Pendapatan konsumen, ini faktor yang mempengaruhi demand ya atau permintaan. Berarti bukan ini. Kemudian teknologi, ini juga termasuk faktor yang mempengaruhi penawaran. Selera, ini faktor yang mempengaruhi permintaan atau demand. Maka jawaban untuk nomor 5 ini yang lebih tepat adalah 1, 2, dan 4. Maka jawabannya adalah yang B, 1, 2, dan 4.
Oke. Next, soal yang selanjutnya. Soal 6. Hukum penawaran mengatakan bahwa A. Jumlah barang yang ditawarkan akan selalu berbanding terbalik dengan harganya. Bukan ini ya. B. Jumlah barang yang ditawarkan akan berbanding lurus dengan harganya. Benar, tetapi ini bukan hukum penawaran ya. Ini adalah sifat dari hukum penawaran. Jadi bukan ini pula bunyinya. Kemudian yang C. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Benar. Berarti searah. D. Jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun. Benar juga. Kemudian yang D. Jika jumlah barang yang ditawarkan turun, maka harga akan naik. Bukan. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, bahwa hukum penawaran itu menyatakan bahwa jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Dan jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan ikut turun ya. Ceteris paribus. Maka dari soal ini kita bisa ketahui, karena di optionnya C benar, D benar, maka kita ambil dua-duanya ya. Jadi jawabannya adalah 1 C dan yang kedua adalah yang D. Begitu. Kita lanjutkan soal yang ketujuh. Soal ketujuh, pada saat harga sebuah lampu Rp 15.000, permintaan terhadap lampu tersebut adalah sebanyak 4.000. Setiap kenaikan harga Rp 1.000, maka jumlah permintaannya akan turun 500 untuk setiap lampu. Dari data tersebut, maka fungsi permintaannya adalah. Jadi untuk soal ini kita belum tahu ya bagaimana harga barang yang keduanya, jumlah barang keduanya begitu. Maka oleh karena itu kita harus cari terlebih dahulu. Namun kita ingat lagi bahwa untuk membuat atau menghitung fungsi permintaan, salah satu rumus yang kita pakai atau yang sering kita pakai adalah P dikurangi dengan P1 per P2 dikurangi P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 dikurangi Q1. Nah, dari soal ini kita sudah mengetahui untuk P1-nya, di mana P1-nya itu adalah berjumlah 15.000. Kemudian Q1-nya ini adalah 4.000. Kemudian P2-nya lagi. Bagaimana kita menghitung P2? Katanya di sini adalah setiap kenaikan 1.000. Jadi karena harga awalnya 15.000, maka setiap naik 1.000 berarti P2-nya menjadi 16.000. P2-nya 16.000. Dan kemudian yang keduanya, katanya di sini ketika naik 1.000, maka jumlah barang yang diminta itu akan turun 500. Awalnya tadi adalah 4.000, kemudian naik harga barang dari 15.000 ke 16.000, maka akan turun 500. Berarti dari 4.000 menjadi 3.500. Dari mana datangnya? Dari 4.000 dikurangi 500, jadi 3.500. Maka kita kembali ke rumus awal tadi, di mana sudah kita dapatkan nilai P2 dan Q2-nya, maka kita masukkan ke dalam rumus, di mana P dikurangi 15.000 per P2 kita ketahui di sini adalah 16.000. 16.000 dikurangi dengan P1, 15.000, dapat nilainya adalah 1.000. Sama dengan I dikurangi Q1-nya adalah 4.000 per Q2 dikurangi Q1, berarti 3.500 dikurangi 4.000. Jadi di sini dapatlah minus 500. Oke, minus 500.
Kemudian kita coret aja ya, yang 1000 dengan 500 ya. Ini sama-sama dibagi 500 dapat 2. Ini sama-sama dibagi 500 dapat minus 1. Ya. Karena di dalam soal ini Q yang di depan ya, berarti Q-nya kita dahulukan untuk mengalikannya. Berarti 2 dikali Q, ini dapat 2Q. Kemudian 2 kali minus 4000, berarti min 8000. Sama dengan min 1 kali P, jadi min P. Kemudian min 1 kali min 15.000, berarti min kali min dapat positif. 1 kali 15.000 dapat 15.000. Oke. Jadi kita sederhanakan 2Q-nya sama dengan min P ditambah, karena di sini negatif 8.000, kita pindah luaskan ke samping kanan menjadi positif 8.000, berarti 15.000 tambah dengan 8.000. Jadi dapatnya 23.000. Oke. Maka sama-sama kita bagi 2. Jadi setelah dibagi 2, maka min P berarti kita buatkan min setengah ya. Min setengah P ditambah 23.000 dibagi 2 dapat 11.500. Maka jawabannya adalah di mana Q sama dengan min setengah P ditambah 11.500. Kita lihat adakah min setengah P tambah 11.500. Maka jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan soal yang ke-8, masih menghitung fungsi ya. Dimana kita tetap menggunakan rumus yang sama ya. Pada saat harga sebesar 2, jumlah barang yang ditawarkan 5 unit, dan pada saat harganya 3, jumlah barang yang ditawarkan adalah 8 unit. Jadi dari sini kita ketahui nilai P satunya adalah 2, kemudian Q satunya adalah 5, kemudian P2-nya nilainya adalah 3, Q2-nya bernilai 8. Oke, kita langsung masukkan ke dalam rumus ya. Dimana P dikurangi P1 sama dengan P2 dikurangi P1 sama dengan Q kurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1. Oke, kita langsung saja. P dikurangi 2. Ya, harga pertamanya adalah 2 dibagi P2 dikurangi P1, berarti 3 dikurangi 2 dapat nilainya adalah 1. 1 ya, 1. Sama dengan Q dikurangi Q1. Q1-nya di sini adalah sebesar 5. 5 per Q2-nya adalah 8. 8 dikurang 5 dapat 3. Oke, 3. Kita bawakan ke samping. Kita kalikan ke ruas yang berbeda. Dimana untuk soal ini adalah Q yang didahulukan, berarti kita kalikan Q dulu. Berarti 1 dikali Q. 1 dikali Q adalah Q. Kemudian 1 kali min 5 dapat min 5. Sama dengan 3 kali P dapat 3P. 3P. Kemudian 3 kali min 2 dapat min 6. Maka Q dinilai di sini adalah 3P kurang 6 kurang 5. Berarti minus 5 pindahkan ke sini jadi positif. Berarti min 6 ditambah 5 dapat minus 1. Berarti jawaban untuk soal nomor 8 ini adalah di mana Q sama dengan 3P dikurangi 1. Jawaban yang lebih tepat untuk soal nomor 8 adalah yang A. Nomor 9, harga notebook itu adalah 5 juta per unit, di mana permintaan pada saat itu adalah 80 unit. Jika harganya naik 10%, berarti 10% dari 5 juta ya, sekitar 500.000 ya, begitu. Jadi kita buat dulu yang diketahuinya. Yang pertama adalah P1 ya, di mana P1-nya adalah bernilai 5 juta dan Q1-nya bernilai
80 unit. Kemudian katanya di sini harga naik 10%. 10% dari 5 juta berarti adalah 500.000. Maka harga akan menjadi 5 juta ditambah 500.000. Maka harga yang kedua adalah atau P2-nya ini adalah 5.500.000. Kemudian Q2-nya katanya di sini adalah akan menurun menjadi 60 unit. Berarti Q2-nya 60 unit. Begitu. Maka kalau kita masukkan ke dalam fungsi, diketahui di sini di mana P1 P dikurangi dengan P1 sebesar 5 juta per P2 dikurangi P1. P2 dikurangi P1 5 juta 500 dikurangi 5 juta dapat 500.000. Sama dengan Q dikurangi Q1-nya adalah 80 per 60 dikurangi 80 dapat minus 20, min 20 ya, min 20. Maka ini kita bisa coret ya. Ini coret 1, ini coret 1, ini nolnya. Berarti di sini 50.000 dengan min 2 begitu ya. Nah, ini kita kalikan ke samping karena P yang karena Q yang di depan berarti kita buat Q-nya dulu 50.000 dikali Q. Jadi 50.000 dikali Q dapat 50.000 Q. 50.000 Q. Kemudian 50.000 dikali 80. Berarti tetap minus ya karena di sini min. Berarti 50.000 dikali 80, maka nilainya adalah 4 juta. Sama dengan 2 dikali P, min 2 ya, min 2 dikali P, jadi min 2P. Terus min 2 kali min 5, berarti min 2 dikali min 5 juta. Jadi dapatkan di sini adalah plus 10 juta. Oke, 10 juta. Maka kita pindah ruaskan ke samping. Jadi 50.000 sama dengan min 2P. Ini tambah 50.000. Ini plus 50.000 ya. Ini plus P ya. Di sini karena di sini plus 10 juta, di sini minus 4 juta. Pindah ruaskan 4 samping, 4 juta ke samping ya. Jadi plus 4 juta, berarti 10 juta tambah 4 juta. Maka plusnya di sini adalah 14 juta. Mohon maaf ini Q ya. Ada Q-nya di situ ya. Jadi maka Q nilainya adalah min 2P tambah 14 juta dibagi 50.000. Ini kalau kita lebih sederhanakan, maka nilai Q-nya adalah min 2 dibagi 50.000, berarti 1 per 25.000 ya. Berarti min 1 per 25.000 ditambah 14 juta dibagi 50.000, berarti 0,3 kita coret. Coret 0,3, coret 0,3 berarti 14.000 dibagi 50, maka nilainya adalah 280. Oke. Nah, jadi dari sini jawaban yang ada tidak ada yang sesuai dengan yang kita cari begitu. Jadi kalau teman-teman punya cara lain yang lebih pas untuk menghitungnya, boleh diketik di kolom komentar. Maka kesimpulannya dari kita untuk soal nomor 9 ini kita tidak temukan jawaban yang pas dari opsi yang ada. Oke. Next, soal nomor 10. Harga yang menunjukkan jumlah permintaan dan jumlah penawaran seimbang adalah disebut dengan harga equilibrium, di mana harganya itu disepakati adalah konsumen dengan produsen. Next, soal yang nomor 11.
Diketahui fungsi permintaan atau QD sama dengan 75 dikurangi P dan fungsi penawarannya adalah 8P ditambah 105, maka harga keseimbangannya adalah, sama-sama kita ketahui bahwa untuk keseimbangan atau titik equilibrium ya, untuk titik equilibrium ini kita dapatkan pada saat PD sama dengan PS, atau bisa juga dengan membuat QD sama dengan QS. Nah, karena dalam soal yang sudah sama di sini adalah Q-nya antara QD dengan QS, maka kita ambil rumus yang kedua, QD sama dengan QS, di mana QD-nya itu bernilai 75 dikurangi P sama dengan 8P dikurang 105. Nah, jadi yang sama kita pindah ruaskan, 75 ini min 105 kita pindah ruaskan, berarti 75 ditambah 105 sama dengan 8P ditambah P. Maka kita dapat buat di sini 75 tambah 105 ini dapat 180 sama dengan 9P. Maka P bernilai 180 dibagi 9 dapat nilainya adalah 20. Maka jawaban untuk nomor yang 11 ini adalah yang E, 20. Next, soal selanjutnya. Masih yang sama ya. Fungsi permintaan dirumuskan QD sama dengan 1000 dikurang 2P. Jika permintaannya 600, maka harganya adalah, ya kita langsung saja, di mana QD sama dengan 1000 dikurangi 2P. Kemudian katanya di sini jika permintaannya adalah 600, berarti di sini kita buat 600. 600 sama dengan 1000 dikurangi 2P. Oke, berarti ini 2P kita pindah ruaskan, berarti 2P sama dengan 1000 dikurangi dengan 600. Maka kita dapatkan 2P sama dengan 400. Dan nilai P adalah 400 dibagi 2, dapat nilainya adalah 200. Maka jawaban untuk nomor 12 adalah yang A. Soal 13, masih harga keseimbangan ya. Fungsi Q-nya adalah 12 dikurangi 2P, fungsi penawarannya adalah 3P dikurangi 8. Berarti kita tetap gunakan rumus yang sama, berarti QD sama dengan QS. Berarti QD-nya adalah 12 dikurang 2P sama dengan 3P dikurang 8. Berarti yang 8 kita ruaskan, berarti 12 tambah 8 sama dengan 3P ditambah 2P. Oke, kita ruaskan lagi. 20 sama dengan 5P. Berarti P-nya sama dengan 4. Kemudian bagaimana mencari Q? Untuk Q kita boleh ambil salah satu, mau Q yang di dalam fungsi penawaran atau fungsi permintaan. Kita ambil aja fungsi permintaan begitu ya, dimana Q-nya sama dengan 12 dikurangi 2P. Kita ganti nilai P-nya 12 dikurangi 2 kali 4. Berarti 12 dikurangi 2 kali 4, 8. Berarti 12 dikurangi 8 dapat 4. Maka P-nya 4, Q-nya juga 4. Maka jawaban yang lebih tepat adalah yang E. P4, Q-nya 4. Soal nomor 14. If producers predict that the economic situation in a year later will be better, then at this moment they will produce more goods and service to sell. This means the factor that affect supply is. Jadi produsen ini memprediksikan bahwa situasi ekonomi di tahun depan itu akan menjadi lebih baik begitu. Maka momen ini oleh si produsen ya, mereka akan memproduksi lebih banyak
barang atau jasa untuk dijual. Jadi apa maksudnya? This mean faktor-faktor supply itu yang mana yang mempengaruhi tersebut gitu. Jadi dari faktor-faktor produksi, faktor mana yang mempengaruhi sehingga produsen itu bisa membuat atau memproduksi lebih banyak barang begitu. Yang pertama adalah production tool supply, B, producers expectation, C, technologies improvement, D, goods and service price, E, number of producer in increasing. Nah, kata kuncinya di sini adalah kita bisa lihat predik ya. Produsen itu memprediksi ya. Prediksi itu sama juga dengan istilah ekspektasi ya, tingkat harapannya. Maka untuk jawaban nomor 14 itu yang lebih tepat adalah yang D. Kenapa produsen itu mau untuk memproduksi barang yang lebih banyak? Karena dia memperkirakan atau memprediksikan bahwa situasi ekonomi di tahun depan itu akan lebih baik. Jadi ekspektasinya oleh produsen situasi ekonomi di tahun depan akan lebih baik begitu. Maka untuk nomor 14 ini jawaban lebih tepat adalah yang D. Producers expectation. Nomor 15. Fungsi permintaan suatu barang QD min 0,5P ditambah 7,5. Fungsi penawarannya adalah QS sama dengan P dikurangi 3. Harga dan output keseimbangan yang tercipta di pasar adalah, ya kita kembali di mana untuk soal nomor 15 itu masih dengan rumus yang sama, di mana QD sama dengan QS. Ya, kita langsung saja. QD-nya adalah min 0,5P ditambah 7,5 sama dengan QS-nya adalah P dikurangi 3. Nah, ini kita pindah ruaskan. Berarti 7,5 ditambah 3 ini sama dengan P tambah 0,5P. Jadi ini nilainya adalah 7,5 ditambah 3 dapat 10,5 sama dengan 1,5P. Maka P nilainya adalah 10,5 dibagi 1,5, maka nilainya adalah 7. Ya. Nah, ketika P sudah kita dapatkan, maka kita akan buat ke fungsi S saja ya, sebelum mudah, di mana QS-nya sama dengan P dikurangi 3. P sudah kita dapatkan tadi nilainya adalah 7. Berarti 7 dikurangi 3 dapat nilainya adalah 4. Berarti Q-nya adalah 4. Maka berapa harga dan output keseimbangannya? Nah, jadi harganya 7, kemudian jumlah barangnya 4, 7,4. Maka jawabannya yang lebih tepat adalah yang D. Nah, teman-teman semuanya, untuk option yang B, C, dan E itu jelas salah. Karena tidak mungkin nilai harga ataupun barang itu nilainya minus ya. Berarti jelas salah yang untuk nomor B, C, dan E ya. Tinggal lagi yang kita cari itu antara A dengan B, A dengan D begitu. Nah, dari jawaban yang sudah kita hitung ini, maka yang lebih tepat jawabannya adalah harganya 7 karena harga yang didahulukan ya. Kemudian outputnya adalah 4, berarti 7,4. Maka nomor 15 jawabannya adalah yang D. Oke, itu saja dulu pembahasan kita pada video kali ini. Kita sambung lagi pada kesempatan yang lainnya. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.